Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mendahulinya dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kehidupan kepada kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu yang pada pagi ini Tuhan meluangkan waktunya ya Tuhan untuk mencari Engkau. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, sampaikan ya Tuhan firman-Mu kepada setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah belajar mengendalikan perkataan. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Dikatakan di situ, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan peringatan langsung. Di dalam Matius 12 ayat 36 dari Tuhan Yesus bahwa perkataan kita bukanlah sesuatu yang sepele karena akan dinilai dan diperhitungkan di hadapan Allah. Bukan hanya perbuatan, tetapi ucapan kosong, menyakitkan, atau perkataan dusta akan dimintai pertanggungan jawab. Ini mengajak kita untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam berbicara. Perkataan yang kasar ibarat jalan yang membawa seseorang tersesat ke tempat penuh kesulitan. Setiap orang memiliki sisi baik dan buruk. Angkatlah kebaikan seseorang di depan umum dan koreksilah kesalahannya secara pribadi. Kata-kata tajam dapat membekas di hati dan sulit dilupakan. Sekali terucap, ucapan sulit ditarik kembali. Karena itu, berhati-hatilah dalam bertutur kata. Lidah yang kecil bisa menyakiti, bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Prasangka buruk juga perlu dihindari karena seringkali tidak berdasarkan kebenaran. Pastikan setiap kata yang kita ucapkan benar dan membawa manfaat. Sopan santun di dalam berbicara bisa dilatih. Biasakanlah menyampaikan hal yang positif, etis, dan bermanfaat. Di dalam Amsal pasal 15 ayat yang keempat dikatakan, "Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati." Di dalam Yakobus 1 ayat 26 juga mengingatkan, jika kita tidak bisa mengekang lidah, maka sia-sialah ibadah kita. Luka dari pisau bisa sembuh, tetapi luka dari ucapan menyakitkan bisa meninggalkan kepahitan mendalam. Karena itu, bijaklah dalam berkata-kata. Amsal 10 ayat yang ke-19. Di dalam Matius 12 ayat 37 dikatakan, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Yesus menjelaskan bahwa setiap perkataan, baik itu yang baik maupun yang jahat, memiliki konsekuensi. Marilah kita pada pagi hari ini belajar untuk bijak dalam berkata-kata. Amin firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bijak di dalam berkata-kata ya Tuhan. Karena setiap perkataan, baik itu yang baik maupun yang jahat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus,
Tolonglah kami ya Tuhan, awasi mulut kami, berjagalah pada pintu bibir kami. Biarlah melalui perkataan kami boleh Tuhan menceritakan kebaikan-Mu kepada orang lain, menyegarkan jiwa yang letih lesu ya Tuhan, dan membawa mereka yang tersesat datang kepada-Mu. Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami kurang bijak di dalam mempergunakan kata-kata kami. Tuhan, tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh semakin bijaksana dan berhati-hati di dalam berkata-kata. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.